Oke, baik. Selamat datang teman-teman semua. Ya, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menggunakan VirtualBox di Ubuntu. Baik, sebelum kita masuk ke bagaimana menggunakan VirtualBox, sekarang kita akan bahas sedikit dulu tentang apa itu VirtualBox. Ya. Nah, kalau kita cari di Google, apa itu VirtualBox? Nah, di sini sangat banyak membahas tentang VirtualBox. Ya, di sini kita lihat ya, dari pencarian dari Google, ya, VirtualBox merupakan perangkat lunak virtualisasi ya yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Artinya kita bisa membuat sistem operasi ya di dalam sistem operasi utama kita. Artinya ini adalah virtual. Virtual itu secara perangkat lunak dia ada, tapi secara fisik dia tidak ada. Ya, artinya seperti itu, virtualisasi. Ya. Nah, VirtualBox itu merupakan aplikasi virtualisasi yang dapat kita gunakan secara gratis ya. Nah, atau kita sebut dengan sistem operasi open source, di mana VirtualBox itu berada di bawah lisensi GNU General Public License ya versi 2. Artinya kita bisa menggunakan VirtualBox ini secara free atau gratis. Nah, baik, VirtualBox ini bisa kita jalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac ya, Solaris ya. Jadi kita bisa gunakan di situ. Ya, untuk Windows itu dapat mendukung Windows Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan bahkan sekarang udah ada Windows 11. Nah, dan juga VirtualBox ini juga tersedia untuk Linux dan Mac ya, seperti itu. Nah, untuk mendownloadnya ini kita tinggal klik di sini ya. Kita bisa mendapatkan VirtualBox 6.1 seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa klik ya. Nah, di sini teman-teman bisa download sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Yaitu ada untuk Windows, OS X atau Mac, ini untuk Linux ya, seperti itu. Nah, setelah ini di-download ya. Oke, di sini teman-teman juga harus mendownload yang namanya VirtualBox Extension Pack ya, dimana ini kalau kita klik di sini, ini nanti akan di-download ya, merupakan extension atau program tambahan ya, agar VirtualBox ini support untuk mendukung USB 2.0, USB 3.0 ya, VirtualBox RDP, disk encryption, NVMe ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menggunakan VirtualBox Extension Pack ini ya, seperti itu. Oke, baik, di sini saya sudah menginstall ya, menginstal sebuah VirtualBox ya, ini ya, VirtualBox. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat ya, VirtualBox seperti ini ya. Nanti tinggal kita klik ya, kita klik. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan dua buah virtual ya. Ini dua buah sistem operasi yang bisa dijalankan ya. Jadi sebelum saya jelaskan tentang bagaimana membuat virtual untuk sistem operasi berikutnya, di sini saya akan jelaskan dulu. Di sini saya menggunakan VirtualBox ya, versi 6.1. Nah, jadi sebelum kita gunakan, kita lakukan konfigurasi dulu ya teman-teman semua. Kita bisa lihat dari sini ya. Kita pilih dulu file preference. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada beberapa settingan. Yang pertama yang perlu kita setting adalah extension. Nah, ini ekstensi tadi yang kita download dari sini ya, dari Oracle VirtualBox ini ya. Setelah kita download, nanti kita install melalui ini ya. Nah, caranya tinggal diklik seperti ini ya. Nanti tinggal diambil yang ini, terus nanti tinggal open seperti itu. Nanti akan otomatis dilakukan proses instalasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga perlu setting di sini yaitu network ya.
network. Nah, di sini network yang tersedia adalah NAT. NAT itu adalah Network Address Translation. Ya, dimana dengan kita menggunakan NAT ini, itu komputer virtualnya nanti akan mendapatkan IP address atau jaringan internet dari komputer utama kita yang ini, ya, dari komputer utama seperti itu. Dan ini NAT-nya nanti ini bisa ditambahkan dari sini jika butuh NAT-nya lebih dari satu seperti itu, ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga, ya, bisa kita edit misalnya seperti ini, dan di sini ada IP address-nya, ya. Dan di sini kita checklist yaitu support DHCP. DHCP itu dynamic host untuk mendapatkan IP secara dinamis gitu, ya. Jadi secara otomatis seperti itu. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, berikutnya kita juga setting di sini yaitu host network manager. Nah, host network manager ini jika kita butuh yang namanya sebuah Ethernet, ya, Ethernet, dimana kita ini adalah Ethernet yang akan kita gunakan yaitu sebagai network only atau hanya sebagai network. Jadi di sini nanti bisa ditambahkan. Nah, ini contoh sudah pernah saya tambahkan satu yaitu VirtualBox Net 0, ya. Ini kita bisa double klik, ya, kita double klik, nanti di sini nampak, ya. Di sini kita bisa ganti IP address-nya, ya, bisa kita ganti IP address-nya, ya, kita bisa ganti netmask, ya, subnetmask-nya, atau kita bisa aktifkan DHCP server, ya. Nah, jadi dia kita bisa aktifkan DHCP server agar nanti sistem operasi yang kita install mendapatkan IP secara otomatis seperti itu. Oke, baik. Ya, setelah itu kita atur, ya, yaitu tentang network dan extension. Artinya nih VirtualBox kita sudah siap untuk digunakan. Oke, untuk membuat sebuah virtual, di sini kita bisa klik yaitu new, ya. Nah, atau dari sini juga bisa mungkin, ya, new cloud VM, atau bisa kita import juga dari aplikasi yang lain. Nah, sekarang kita klik dari fungsi new, yaitu kita membuat VirtualBox yang baru, ya. Kita klik. Nah, di sini bisa kita buat misalnya kita buat di sini misalnya Ubuntu misalnya, ya, Ubuntu. Oke, di sini kita bisa pilih, ya, ini directory foldernya. Di sini kita pilih tipenya, ya, yang tersedia ada Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, dan Mac. Ya, karena di sini kita mau Ubuntu, yaitu kita bisa pilih Ubuntu, ya. Nah, di sini kita bisa pilih kita akan menggunakan Ubuntu versi berapa, apakah 64 bit atau 32 bit. Dan di sini juga banyak yang tersedia, yaitu ada Linux 2 versi titik sekian, Debian, Gentoo, Mandriva, Oracle, Red Hat, OpenSUSE, ya, Turbo Linux, Ubuntu, Sunroost, dan lainnya. Nah, di sini kita pilih 64. Oke, selanjutnya kita tekan tombol next. Nah, di sini kita akan memberi RAM untuk sistem operasi yang akan kita install, itu kita kasih RAM berapa. Nah, di sini minimalnya 4 MB dan maksimalnya di sini sesuai dengan memori yang ada di laptop kita. Oke. Nah, jadi karena di sini saya akan menginstal Ubuntu, ya, dan ini tidak bisa digunakan secara maksimal, ya, seperti itu. Kita nggak boleh sampai ini karena dibutuhkan oleh host nanti. Nah, di sini kita kasih mungkin di sini 2 GB, ya, yaitu 2048 misalnya, ya. Kita kasih 2 GB RAM-nya, ya. Nah, kita kasih 2 GB RAM-nya. Setelah itu kita kasih next. Nah, ini kita akan membuat hard disk-nya. Nah, di sini rekomendasinya adalah hard disk-nya 10 GB, ya, seperti itu. Di sini kita bisa pilih menambahkan hard disk baru.
membuat virtual hard disk yang baru atau menggunakan hard disk yang sudah ada, ya. Oke, di sini kita coba untuk membuat virtual disk, ya. Oke, silahkan klik tombol create, klik tombol create. Nah, di sini kita pilih, di sini ada 3 ya, ada VDI, Virtual Box Disk Image, atau Virtual Hard Disk, atau Virtual Machine Disk. Oke, di sini kita pilih yang VDI, Virtual Box Disk Image ya. Oke, selanjutnya kita pilih next. Nah, jadi di sini untuk hard disknya, ya kita akan disediakan 2, yaitu dynamic allocated atau fixed size. Nah, apa beda dua ini? Dynamic itu adalah alokasi yang disediakan secara dinamis. Hard disk kita akan berkurang sesuai dengan yang digunakan. Ya, jadi kalau fixed size, ya fixed size ini kalau kita buat nanti hard disknya 10 GB, itu secara otomatis hard disk kita akan diambil langsung 10 GB. Artinya space-nya langsung akan dipakai 10 GB. Walaupun digunakan atau tidak sebanyak 10 GB tersebut. Jadi di sini saya lebih merekomendasikan menggunakan dynamic, ya, agar nanti bisa digunakan, hard disk kita akan berkurang berdasarkan yang digunakan saja. Oke, sampai batas maksimalnya. Oke, sekarang kita pilih dynamic ya. Kita klik next. Nah, di sini kita taruh di ini bisa kita ganti ya. Nah, cuman di sini saya kasih default karena biar untuk memudahkan, kasih default ya, yaitu di dokumen, terus VirtualBox Ubuntu VDI. Nah, di sini saya kasih 10 GB ya. Nah, karena di sini hard disk saya juga sekitar 700 GB ya. Cuman untuk menginstal sebuah aplikasi Ubuntu ya, sebenarnya ini sudah sangat cukup ya, 10 GB itu. Nah, karena nanti setelah kita install Ubuntunya, itu kemungkinan akan memakan hard disk lebih kurang sekitar 3 GB seperti itu. Oke, kita klik create. Nah, baik teman-teman, di sini ini sebenarnya VirtualBox kita sudah siap ya. Nah, ibaratnya ini adalah sebuah PC yang udah kita sediakan ya. Sebuah PC ya, ini sebuah PC yang akan kita install sistem operasi Ubuntu versi 64 bit, dimana PC yang virtual yang kita pakai ya, memorinya 2 GB. Di sini boot ordernya ada disket, optical disk, dan hard disk ya. Nah, di sini displaynya 16 MB, graphic controller, remote desktop, recording, dan sebagainya ya. Nah, di sini ada semua. Oke, apakah ini sudah bisa digunakan teman-teman? Belum. Jadi ini sebuah PC kosong seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita lakukan instalasi, kita harus melakukan konfigurasi dulu dengan klik tombol setting. Klik di sini dan klik tombol setting. Kita klik di sini. Nah, di sini ada settingannya ya. Di sini secara general ini namanya, secara advanced ini descriptionnya, disk encryption gitu ya. Oke, sekarang kita klik sistem. Nah, di sini kita masih bisa ganti memorinya berapa ya, boot ordernya ya, prosesornya di sini kita kasih berapa ya, misalnya mau dikasih 1 atau 2 juga bisa seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya di sini display. Nah, ini display, screen display, video memorinya berapa. Di sini kita disediakan 128. Ini saya coba kasih maksimal ya, 128 seperti itu. Nah, di sini remote display, kalau ingin disediakan silahkan di checklist ini. Terus untuk record silahkan diklik nih record ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita klik storage. Nah,
Jadi teman-teman di sini storage itu adalah uh, hard disk ya. Kalau di PC secara normal itu adalah hard disk. Nah, di mana di hard disk ini ada SATA dan ada controller IDE ya, yaitu seperti DVD ya, seperti DVD zaman dulu. Oke, di sini DVD-nya masih kosong ya. Nah, jadi untuk menggunakan ini kita bisa membuat menambahkan DVD di sini. Nah, DVD di sini yang kita gunakan nanti yang formatnya ISO ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada, misalnya di sini sistem operasi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya ada beberapa sistem operasi ya, ada Linux, ada Linux Mint dan sebagainya, dan di sini formatnya ISO ya. Nah, atau file image seperti. Nah, jadi kebetulan di sini saya tidak ada Ubuntu ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan gunakan ini Elementary OS. Ya, ini Elementary OS. Nah, kebetulan Elementary OS itu juga based on-nya Ubuntu seperti itu. Oke, di sini kita klik seperti ini. Terus di sini kita pilih ya, teman-teman semua, kita pilih. Terus di sini kita pilih ini. Pilih this file. Ya. Kita pilih. Terus saya pilih di yang tadi. Di sini saya pilih yaitu Elementary OS, klik open. Nah, di sini sekarang DVD-nya sudah terdapat sebuah DVD ya, yaitu yang berisi tentang Elementary OS. Ya, seperti itu, seperti ini. Ya. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Nanti tinggal diambil di sini, pilih this file. Nanti akan otomatis masuk ke sini. Oke, selanjutnya kita klik audio. Ini oke, biarkan secara default. Lanjutnya network ya. Network ini teman-teman, di sini kita disediakan ada 4 adapter ya. Dimana di sini kita bisa aktifkan ya. Misalnya di sini kita aktifkan adapter 1 atau LAN card 1 ya. Di sini kita taruh kabelnya ya. Nah, di sini kita lihat ada NAT ya, network address translation, atau mau bridge internal network boleh, host only adapter ya, dan generic driver, NAT network dan sebagainya. Kita pilih NAT ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, NAT ya, nanti dia otomatis ya, seperti itu yang akan digunakan ya. Di sini juga ada NAT network ya, seperti itu ya, karena kebetulan di sini satu. Kita pilih NAT ya. Setelah itu ini kita bisa aktifkan juga ya. Misalnya di sini ada 2. Nah, di sini kita bisa pilih, misalnya saya kasih contoh ya. Di sini kita menggunakan host only adapter ya. Nah, ini yang kita buat tadi, yaitu di host only atau VirtualBox Net 0 ya. Oke, di sini selanjutnya kita pilih USB. Nah, di sini kita setelah kita install yang tadi, di sini kita bisa pilih USB berapa yang mau kita aktifkan. Nanti di sini silakan diklik untuk menambahkan USB yang sudah di filter seperti itu. Oke, selanjutnya ini udah disetting semua ya. Selanjutnya kita klik OK. Oke, baik. Nah, di sini teman-teman, VirtualBox kita sebenarnya udah siap untuk dilakukan proses instalasi ya, dimana ini ya bisa kita sebut juga ya. Ini kalau saya setting lagi, mungkin ini kalau biar nggak ragu, saya buat di sini Elementary ya. Elementary saya ganti namanya. Cuman Elementary OS itu base-nya adalah Ubuntu ya, seperti itu. Kita klik OK. Nah, di sini udah sama namanya agar tidak ragu. Oke, di sini sudah ada 2 adapter ya, yaitu NAT dan host only adapter seperti itu, dengan kecepatan 1000 ya. Nah, 1000 Mbps.
ya, bukan yang 100. Oke. Nah, di sini kita sudah akan meload nanti, yaitu dari elementaryoS.iso. Ya, yaitu saya menggunakan elementarYOS 6.0 seperti itu, teman-teman. Oke, kalau udah siap seperti ini, kita bisa lakukan menghidupkan komputer virtual kita, ya, dengan cara klik seperti ini. Oke, ini saya klik, ya, klik start. Ini kita close. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, kita lihat dulu. Kita perhatikan apakah ini berhasil atau tidak. Ini kita lihat dulu, teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman semua. Oke, nah di sini ya, seperti ini, teman-teman. Ini kita sudah masuk ke ya proses instalasi, ya, seperti itu. Nah, di sini untuk biar kalau kita klik ini, ya, kalau kita maximize ini tampilannya kurang menarik, ya. Di sini bisa kita pilih view, kita pilih ini, ya, scale mode, ya, atau host plus C. Artinya host plus C itu adalah kontrol yang sebelah kanan di keyboard ditambah C. Klik seperti ini. Terus di sini kita tekan aja ini, ya, switch. Nah, nanti dia seperti ini. Nah, ini kalau kita maximize, ini otomatis dia seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, ini bisa kita pilih, ya. Nah, ini proses instalasinya, ya, teman-teman semua. Oke, nanti untuk proses instalasinya nanti saya akan buatkan tutorial yang berikutnya, ya, teman-teman. Oke, baik, untuk sampai di sini untuk proses cara-cara menggunakan VirtualBox, ya, secara dasar, ya, seperti itu, ya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar, ya, untuk membuat saya lebih semangat dalam membuat video tutorial ini. Oke, ini saya close dulu, teman-teman, ya. Ya, saya close. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.